Assalamualaikum Bu Eni, mohon izin Bu, saya mengganggu waktu Ibu. Begini Bu, saya ingin bercerita terkait dengan pembelajaran yang sedang saya laksanakan Ibu. Waalaikumsalam Pak Rahmat. Baik, maka Pak, apa yang akan Bapak ceritakan tentang kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan? Begini Bu, pada saat melaksanakan praktik pembelajaran, saya itu selalu menyita waktu pembelajaran selanjutnya di mata pelajaran rekan yang lain. Kenapa? Karena regu yang saya buat pada saat melaksanakan praktik itu jumlahnya 7 regu Ibu setiap kali praktik pembelajaran saya. Oh, begitu Pak. Terus kira-kira hambatan apa yang menyebabkan jam pembelajarannya lama sampai kemudian menyita waktu pembelajaran selanjutnya, Pak? Begini Bu, hambatannya itu karena peralatan praktek yang tersedia itu jumlahnya belum banyak Ibu. Oh, seperti itu. Terus upaya apa yang dapat Bapak lakukan dalam mengatasi hal tersebut? Begini Bu, saya itu akan menggunakan peralatan laboratorium yang sejenis meskipun volumenya berbeda seperti Erlenmeyer yang semestinya volumenya 250 ml, saya akan menggunakan volume yang 500 ml. Atau misalnya gelas ukur yang semestinya menggunakan volume 10 ml, saya akan menggunakan yang volumenya itu 100 atau 50 mili, sehingga praktek siswa itu dapat selesai sesuai dengan jam pembelajaran yang sudah ditentukan, begitu Ibu. Hmm. Oh, terus selanjutnya menurut Bapak apakah menggunakan peralatan yang sejenis tetapi volumenya berbeda itu dapat menghambat eksplorasi siswa? Saya berpendapat penggunaan peralatan yang sejenis, meskipun volumenya berbeda, Ibu, tidak akan menghambat eksplorasi siswa, bahkan mungkin mampu memperkaya pemahaman siswa terkait dengan penggunaan peralatan praktek yang digunakannya, begitu Ibu. Iya, saya sependapat dengan Bapak. Pada dasarnya peralatan sejenis meskipun volumenya berbeda fungsinya tetap sama. Nah, sekarang apa rencana Bapak dalam menyelesaikan masalah ini? Pertama, saya akan menginventarisasi peralatan yang akan digunakan dalam kegiatan praktek. Eh, saya akan lakukan sehingga saya mengetahui mana peralatan yang jumlahnya sudah cukup dan mana peralatan yang jumlahnya masih kurang, sehingga saya bisa menggunakan peralatan yang sejenis dengan volume yang berbeda itu. Mm-mm. Selanjutnya apa yang akan Bapak lakukan terkait dengan peralatan yang kurang itu? Saya tadi akan menggunakan peralatan sejenis dengan volume yang berbeda, sehingga praktek pembelajaran yang sesuai jam pembelajaran itu dapat dilaksanakan dengan baik sehingga tidak mengganggu pembelajaran selanjutnya Ibu. Ah, iya Pak, menurut saya bagus sekali rencana Bapak. Mudah-mudahan berhasil ya Pak. Ya, betul Ibu. Selanjutnya, apa komitmen Bapak terhadap rencana ini? Yang pertama mungkin komitmen saya akan mengajukan kebutuhan peralatan praktek yang akan digunakan sesuai dengan kebutuhan Ibu kepada penanggung jawab praktek, penanggung jawab laboratorium di peralatan praktek yang akan saya gunakan. Sehingga kebutuhan peralatan praktek yang tersedia itu dapat menunjang kegiatan praktek yang sedianya akan saya sampaikan. Dan itu biasanya dilaksanakan pada saat responsi dilakukan. Di samping itu juga tentunya praktik pembelajaran yang saya dapat laksanakan itu dapat terlaksana sesuai dengan jam pembelajaran yang sudah saya lakukan, sehingga tidak mengganggu jam pembelajaran di mata pelajaran rekan sejawat selanjutnya, begitu Ibu. Wah, menurut saya itu bagus sekali Pak Rahmat. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan sesuai dengan harapan ya Pak ya. Terima kasih Ibu atas waktunya. Saya sudah lega ini Ibu terkait dengan uh, kesulitan yang saya hadapi. Saya selanjutnya mohon izin Ibu karena akan mempersiapkan kegiatan praktek yang akan saya laksanakan. Saya mohon izin dan terima kasih atas waktunya Ibu menyediakan waktu buat saya. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Rahmat. Semoga berhasil. Terima kasih.
Assalamualaikum Bu Empit. Bolehkah saya meminta waktunya sebentar? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Bu. Waalaikumsalam Bu Eni. Apa yang mau Ibu ceritakan, Bu? Begini Bu Empit, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid saya di kelas itu yang saya ajarkan itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas cuman sekitar 70% aja Bu tiap kelas. Gitu. Jadi kira-kira menurut Bu Eni, apa yang Ibu Eni harapkan dari obrolan kita hari ini, Bu? Begini Bu Empit, saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya ini terutama tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar itu, Bu. Oh gitu. Menurut Ibu Eni, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu itu kurang antusias, Bu, dalam pembelajaran bersama Ibu, Bu? Kalau yang saya ingat-ingat itu hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu yang pertama, pembelajaran saya yang sepertinya sedikit membosankan, terus terlalu monoton. Selanjutnya kalau saya perhatikan juga saya terlalu dominan dalam berbicara. Misalnya ketika bercerita tentang di depan murid-murid saya ya. Yang kedua itu saya tidak memberikan kesempatan bagi murid untuk berpendapat dan juga aktif berbicara di depan kelas, Bu. Oh begitu ya Bu ya. Lantas kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias, Bu, dalam pembelajaran Ibu? Kalau menurut saya ini ya, murid-murid itu kan pastinya menginginkan pembelajaran yang asyik, tidak monoton dan juga tidak membosankan, Bu. Wah, saya sependapat, Bu, dengan Ibu. Lalu menurut Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid Ibu itu bisa asik dan tidak bosan, Bu, pada pembelajaran Ibu? Nah, ini yang saya pikirkan juga, Bu. Kalau menurut saya ya, pembelajaran itu harus berpusat pada murid. Selanjutnya murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Selanjutnya adanya ice breaking atau permainan-permainan supaya pembelajaran itu lebih menarik, Bu. Bener ya Bu ya, saya setuju kalau misalkan disisipkan adanya games, ice breaking. Lalu Bu, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu itu, apa sih penyebabnya sehingga kurang antusias, Bu, dalam pengumpulan tugas itu, Bu? Kalau saya perhatikan, kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak, Bu, dan juga berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam bagi mereka. Kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja, Bu, di kelas, Bu? Biasanya Mas, saya biasa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan, Bu. Adakah sumber belajar selain buku teks, Bu? Saya pikir banyak ya, Bu ya. Sumber belajar seperti video YouTube, artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet, atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren ya Bu ya, seperti TikTok atau Reels di Instagram, Bu. Nah, betul sekali Bu. Saya yakin sekali Bu, bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid Ibu antusias, Bu, dalam pembelajaran. Jadi, sekarang kira-kira menurut Ibu apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini, Bu? Baik Bu Empit, yang pertama yang akan saya lakukan adalah saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang lebih beragam, misalnya menggunakan video YouTube dan TikTok. Selanjutnya yang kedua, saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi, Bu, sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Contohnya, menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, dan laporan digital, Bu. Wah, luar biasa sekali ya Bu ya rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya Bu.
Kemudian kira-kira apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini, Bu? Baik Ibu, saya akan berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, yaitu dengan menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar itu pada murid-murid saya, Bu. Wah, Ibu luar biasa, bagus sekali, Bu. Saya mendukung, Bu. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar dan sesuai harapan ya, Bu ya. Terima kasih Bu Umpit atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu ya. Amin. Terima kasih atas waktunya ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Selamat melanjutkan aktivitas kembali, Bu. Baik Bu. Assalamualaikum Bapak, selamat siang Pak. Pak, saya mau curhat Pak. Hari ini saya tuh dapat teguran Pak dari kepala sekolah. Waalaikumsalam, selamat siang juga Ibu. Nanti ya Bu, pas istirahat kita ngobrol di ruang guru ya Bu. Apakah Bapak lagi istirahat? Lagi tidak ada kegiatan? Boleh nggak Pak, saya mau ngobrol sama Bapak Pak? Nah, alhamdulillah nih, saya sedang istirahat kebetulan ini. Tapi saya punya waktu hanya 30 menit untuk bisa dimanfaatkan untuk ngobrol kita kali ini. Kalau boleh, apa nih kira-kira yang akan Ibu sampaikan terkait dengan pembicaraan kita kali ini? Jadi gini Pak, tadi pagi tuh saya dipanggil Pak sama kepala sekolah. Katanya kalau beliau menerima laporan dari pengawas yang pernah melakukan supervisi di kelas itu kepada saya, kata pengawas merasa keberatan Pak, karena saya itu ketika mengajar itu tanpa buku teks Pak.
Oh begitu. Memangnya sumber belajar apa yang Ibu gunakan dan mengapa Ibu mengambil dari sana sehingga pada saat supervisi Ibu dapat teguran itu Bu? Jadi gini Pak, saya itu menggunakan sumber lain Pak. Saya mencari langsung browsing Pak di internet, baik materi ataupun soal latihannya. Saya pikir sih itu lebih mudah, simple gitu Pak. Oh, terus apa yang terjadi setelah Ibu menyatakan hal tersebut pada pengawas Ibu pada saat supervisi itu? Jadi beliau itu Pak sepertinya tersinggung dan mengingatkan saya supaya menggunakan buku teks. Oh, menurut Ibu nih, apakah cara Ibu menyampaikan kepada pengawas itu sudah benar? Kalau menurut saya sih Pak, saya tuh benar Pak, karena meskipun saya menggunakan sumber lain, saya tetap berpedoman Pak, pegangannya pada kurikulum yang berlaku Pak. Kalau begitu, menurut Ibu mengapa pernyataan Ibu itu membuat pengawas tersinggung? Coba Ibu flashback lagi. Kalau menurut saya, buku teks itu kan penting digunakan karena merupakan bahan ajar yang konvensional ya Bu, yang mampu memberikan kontribusi dan peranan yang baik pada pembelajaran. Baik Pak, saya paham. Saya menyadari kalau cara penyampaian argumen saya kepada pengawas itu kurang tepat Pak. Oh, dari masalah yang Ibu hadapi tersebut, nah sekarang hal apa yang dapat Ibu lakukan atau dapat Ibu inginkan ini terkait dengan supervisi yang menjadi kendala kepada Ibu ini? Mungkin saya akan meminta maaf Pak, tapi bingungnya bagaimana ya Pak caranya ya Pak. Saya ingin supaya pengawas itu memaafkan saya, tapi beliau juga harus menerima bahwa kita pun tidak boleh menggunakan sumber lain Pak selain buku teks. Oh, kira-kira nih menurut Ibu, siapa yang dapat diminta bantuannya untuk menyampaikan permohonan maaf Ibu kepada pengawas? Kemudian alasan Ibu mengapa memilih yang bersangkutan untuk diminta bantuannya Ibu? Menurut saya Bapak Kepala Sekolah, karena beliaulah yang lebih dekat Pak dengan pengawas dan tahu permasalahan ini semua Pak. Nah, kira-kira pada saat Ibu nanti menghadap kepala sekolah nih, apa yang akan Ibu sampaikan kepada beliau? Saya akan berusaha menjelaskan kronologis kejadiannya Pak pada saat supervisi pengawas. Kemudian saya mohon kepada Bapak Kepala agar menyampaikan permohonan maaf saya pada pengawas. Dan saya juga berusaha menyadari Pak kekeliruan saya tentang pentingnya menggunakan buku teks itu Pak. Terus, apa nih rencana Ibu apabila kepala sekolah telah menyampaikan amanatnya kepada amanat Ibu itu kepada pengawas terkait dengan permohonan maaf Ibu? Baik Pak, saya akan tunjukkan bahwa saya telah menjalankan harapan dari pengawas. Kemudian saya akan mengajar menggunakan buku paket dan mencari referensinya yang lebih baik dari internet maupun sumber lain. Kemudian saya juga akan menyempatkan bertemu dengan pengawas secara langsung dan menyampaikan kesadaran saya akan pentingnya buku teks paket Pak. Nah, saya setuju Bu dengan pendapat Ibu. Kira-kira kapan Ibu akan menemui kepala sekolah dan meminta bantuan beliau? Sepertinya lebih cepat lebih baik Bu, sehingga persoalan yang Ibu hadapi akan segera terselesaikan. Iya ya bener ya Pak. Insya Allah Pak, setelah beres pelajaran, setelah selesai KBM ini Pak, saya akan segera menghadap Pak kepada kepala sekolah. Wah, hebat sekali itu Bu, tindakan yang Ibu lakukan. Ibu, saya berharap semoga sukses ya Bu. Kabari saya bila Ibu nanti sudah menghadap kepala sekolah Ibu. Baik, terima kasih Pak sudah mau mendengarkan curhatan saya hari ini. Baik Pak, kita melanjutkan tugas kita. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Terima kasih Ibu, terima kasih atas ininya. Semoga Ibu bisa menyelesaikan persoalan yang Ibu hadapi. Terima kasih, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.